PSSI masih diskusi dengan Sintayong terkait laga persahabatan Timnas U23. Tanpa pemain abroad, peluang Indonesia pada Piala Asia U23 dinilai tipis. Gagal ke babak 8 besar Piala Asia U23, Sintayong diyakini bisa tetap melatih Indonesia. Sintayong sangat layak dipertahankan. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi bikin Timnas Indonesia punya masa depan cerah. PSSI masih diskusi dengan Sintayong terkait laga persahabatan Timnas U23. Belum lama ini kabar mengenai pertandingan persahabatan Timnas U23 Indonesia menjadi sorotan. Kabar ini mencuat karena Timnas tengah bersiap menghadapi Piala Asia U23 pada April mendatang. Namun, manajer Timnas Indonesia, Hendry Irawan menyatakan bahwa hal ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut, dan PSSI akan berdiskusi dengan pelatih Sintayong sebelum memberikan kepastian. Meskipun jadwal pertandingan persahabatan diisukan berlangsung pada 18-26 Maret 2024, Hendry menekankan bahwa belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini. PSSI masih dalam proses diskusi dengan Sintayong untuk memastikan keterlibatan Timnas U23 Indonesia dalam pertandingan tersebut. PSSI dan Sintayong tengah merencanakan agenda dan persiapan Timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu telah menyusun sebuah roadmap untuk memastikan kesiapan tim. Oleh karena itu, kepastian terkait pertandingan persahabatan ini masih menjadi bahan diskusi, dan PSSI menunggu keputusan final dari Sintayong. Kami belum bisa menjawab, kami bicara dengan Sintayong dulu, ungkap Hendry. Diskusi masih berlangsung, dan apabila ada perkembangan atau keputusan terbaru, akan diumumkan secara resmi. Tanpa pemain abroad, peluang Indonesia pada Piala Asia U23 dinilai tipis. Bung Ropan menyampaikan prediksi mengenai peluang Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia. Ia menilai peluang Garuda Muda sangat tipis jika tidak diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Dalam pandangannya, Bung Ropan menyatakan ketidakoptimisan jika para pemain abroad tidak dapat bergabung dengan Timnas. Ia mengakui bahwa pemain-pemain ini memiliki kualitas yang bagus, tapi jika mengandalkan pemain dari Liga 1 saja akan menjadi tugas yang berat. Target yang telah disepakati antara PSSI dan Sintayong adalah lolos ke babak 8 besar. Namun, kemungkinan tim tidak dapat diperkuat oleh pemain abroad menjadi salah satu tantangan karena Piala Asia U23 tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA. Bung Ropan menyatakan bahwa kebutuhan akan pemain-pemain abroad harus menjadi perhatian khusus bagi PSSI. Ia mengungkapkan bahwa Erick Thohir telah menyatakan dukungannya untuk membuat Sintayong lebih tenang dengan berusaha melobi klub untuk meminjamkan pemain-pemain tersebut. Ia ingin tim kita ini bisa melaju. Karenanya untuk bisa membuat Sintayong lebih tenang dalam bekerja, Pak Erick mendukung penuh, kata Bung Ropan. Gagal ke babak 8 besar Piala Asia U23, Sintayong diyakini bisa tetap melatih Indonesia. Bung Ropan meyakini bahwa posisi Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia kemungkinan akan tetap aman, bahkan jika tim tidak lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 mendatang. Menurut Bung Ropan, keberhasilan atau kegagalan Sintayong tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir turnamen, tetapi juga oleh faktor-faktor lain, terutama ketersediaan pemain yang bermain di luar negeri. Jika pemain-pemain ini tidak dapat bergabung karena berbagai alasan, maka konsekuensinya harus dipertimbangkan secara bijak oleh PSSI dan Erick Thohir. Kalau nggak ada pemain-pemain yang main di luar negeri, pasti Pak Erick tahu. Konsekuensinya itu akan dipertimbangkan, ujar Bung Ropan. Bung Ropan menekankan bahwa kehadiran atau ketiadaan pemain yang bermain di luar negeri dapat menjadi faktor penentu dalam penilaian terhadap kinerja Sintayong. Jika PSSI dan Erick Thohir melihat bahwa pelatih tersebut sudah melakukan yang terbaik dengan kondisi yang ada, kontraknya mungkin tetap diperpanjang meskipun target spesifik tidak tercapai. Rencana Sintayong untuk Timnas U23 Indonesia. Hendry Irawan mengungkapkan bahwa Sintayong telah menyusun rencana persiapan menjelang Piala Asia U23. Sintayong telah mengirimkan roadmap yang mencakup rencana TC dan persiapan tim untuk turnamen tersebut. Namun program ini masih dalam tahap diskusi karena pengaruhnya terhadap jadwal pemain yang terlibat dalam Liga 1, di mana beberapa pemain dari skuad Garuda Muda bermain secara reguler di klub. Sintayong sudah membuat roadmap mengenai rencana untuk TC hingga rencana untuk turnamen tersebut, kata Hendry Irawan. Dia juga menekankan bahwa TC tersebut belum resmi diumumkan, dan pihak PSSI masih terus berkomunikasi dengan PT Liga terkait jadwal Liga 1.
Rencananya, skuad Garuda Muda akan menjalani TC di Dubai yang dijadwalkan berlangsung pada bulan April. Meskipun belum resmi, keberadaan Timnas U23 Indonesia di Dubai sepekan sebelum Lebaran diharapkan dapat membantu memaksimalkan persiapan tim menjelang Piala Asia U23. Artinya mungkin di awal memang mau ke Dubai. Kira-kira 1 minggu sebelum Lebaran kita ada di Dubai, ungkap Endry Irawan. Sintayong sangat layak dipertahankan. Erwan Hendarwanto menyampaikan pandangannya mengenai nasib Sintayong di Timnas Indonesia. Ia menyatakan harapannya agar PSSI dapat mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Erwan Hendarwanto berpendapat bahwa Sintayong layak mendapatkan perpanjangan masa bakti, meskipun belum berhasil menyumbangkan trofi untuk Indonesia. Erwan Hendarwanto menilai bahwa kedatangan Sintayong telah membawa banyak perubahan positif bagi skuad Garuda. Dia mengapresiasi transformasi yang terjadi di Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong, terutama dalam hal kedisiplinan, daya juang, fisik dan peningkatan mentalitas pemain. Saya menilai Sintayong sukses mengubah Timnas Indonesia dengan sangat baik. Terutama dalam hal kedisiplinan, daya juang, fisik dan mentalitas sangat jauh meningkat di tangan Coach Sin, ujar Erwan Hendarwanto. Erwan Hendarwanto berharap bahwa Sintayong dapat tetap berada di Timnas Indonesia karena masih banyak agenda penting yang menunggu di tahun ini. Dengan mempertahankan Sintayong, diharapkan perkembangan positif yang telah dicapai dapat terus berlanjut, dan Timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi bikin Timnas Indonesia punya masa depan cerah. Di era pelatih Sintayong, Timnas Indonesia telah mengalami transformasi menjadi salah satu tim yang kuat dan tidak bisa dianggap enteng. Komposisi skuad Garuda saat ini terbilang merata dengan adanya kombinasi pemain lokal, keturunan, dan naturalisasi. Erwan Hendarwanto mengungkapkan bahwa masih ada beberapa pemain diaspora yang akan segera menjalani proses naturalisasi dengan rekam jejak prestasi yang mencolok. Dengan kombinasi pemain lokal yang potensial dan berusia muda, ia meyakini bahwa Timnas Indonesia akan meraih masa keemasan yang akan memberikan dampak besar bagi pembinaan sepak bola Indonesia. Saya kira Timnas akan meraih masa keemasan yang akan membawa dampak besar untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Potensi Timnas U20 juga sangat menjanjikan di bawah asuhan Coach Indra Syafri, sehingga untuk 5-10 tahun yang akan datang, regenerasi kita cukup bagus, tambah Erwan Hendarwanto. Dengan adanya kombinasi pemain yang memiliki pengalaman internasional dan pemain muda yang menjanjikan, prospek masa depan Timnas Indonesia terlihat cerah, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sepak bola di tanah air. Persija akan kirim pemain terbanyak untuk Timnas U23 Indonesia. Sintayong telah memberikan gambaran pemain yang akan dipanggil ke pemusatan latihan nanti. Persija dan Borneo menjadi 2 tim yang menyumbang pemain terbanyak, masing-masing 4 hingga 5 pemain. Endry Irawan, anggota Komite Eksekutif PSSI menyampaikan bahwa satu permasalahan yang muncul adalah adanya beberapa pemain yang diambil oleh Sintayong dari satu klub, khususnya Persija dan Borneo. Permasalahan sekarang, memang ada beberapa pemain yang banyak diambil Sintayong dari satu klub. Misalnya Persija maupun Borneo itu ada 5 atau 4 pemain, ungkap Endry Irawan. Situasi ini menciptakan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan klub terkait pemanggilan pemain oleh Sintayong. Pemahaman dan kesepakatan perlu dicapai untuk memastikan keterlibatan pemain dalam TC Timnas U23 Indonesia. Hal ini menjadi krusial karena Liga 1 sedang berada dalam periode kritis dalam perebutan gelar juara ketika Piala Asia U23 berlangsung. Diharapkan akan ada solusi yang dapat ditemukan untuk menyeimbangkan persiapan skuad Garuda Muda dan kelancaran kompetisi Liga 1. PSSI dan klub terkait perlu mencari jalan tengah agar tidak mengganggu kinerja dan ambisi kedua pihak dalam menghadapi tugas mereka masing-masing.